Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Anissa dengan NIM 3202131004. Kali ini saya akan membawakan materi penginderaan jauh, yaitu penginderaan jauh fotografik dan drone. Dan yang saya hormati adalah dosen pengampu mata kuliah penginderaan jauh, Bapak Dr. Randus Ali Nurman MSI dan Bapak M. Taufik Rahmadi MSc. Penginderaan jauh fotografik dan drone. Adapun definisi penginderaan jauh, menurut Lillesen et al. Dalam Somantri, mendefinisikan yang dimaksud penginderaan jauh ialah ilmu dan seni dalam memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan menggunakan alat. Istilah penginderaan jauh dikenal dengan remote sensing dalam bahasa Inggris, teledetection dalam bahasa Prancis, Verkundung dalam bahasa Jerman, sedangkan Portugis menyebutnya dengan sensoriamento remota. Dalam bahasa Rusia disebut dengan distantionaya, dan dalam bahasa Spanyol disebut dengan perception remota. Somantri tahun 2009. Kemudian ada konsep penginderaan jauh. Penginderaan jauh menggunakan prinsip-prinsip fisika dalam cara kerjanya, terkhusus mengenai radiasi elektromagnetik. Hal ini dikarenakan dalam proses penginderaan jauh melibatkan interaksi antara radiasi energi yang disengaja dengan objek kajian penelitian sebagai sasaran. Fundamental of Remote Sensing yang diterbitkan oleh Canada Center for Remote Sensing oleh CRSS pada tahun 2014 mengilustrasikan sebuah proses penginderaan jauh. Dalam prosesnya, penginderaan jauh didukung oleh alat-alat penunjang yang memungkinkan proses penginderaan jauh terjadi hingga diperoleh data citra yang digunakan dalam kajian utama yang analisis. Jadi, ini adalah ilustrasi cara kerja penginderaan jauh yang bersumber dari CRS, yaitu yang A adalah sumber tenaga atau sumber energi dari penginderaan jauh berupa cahaya alami berupa matahari. Yang kedua adalah radiasi energi cahaya matahari. Kemudian yang C adalah interaksi antara objek dengan sumber energi tenaga. Yang kemudian yang D adalah wahana penangkap interaksi antara objek kajian dengan energi. Data yang diperoleh oleh wahana kemudian dikumpulkan di E oleh C. Untuk kemudian selanjutnya yang F adalah dianalisa dan diinterpretasi dan dianalisa, dan yang G adalah data yang sudah jadi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya dalam bidang geografi. Yang ketiga yaitu komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki komponen-komponen yang perlu diketahui. Hal ini mengenai tentang proses terjadinya penginderaan jauh sehingga dihasilkan data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun 4 komponen penginderaan jauh yaitu sumber radiasi, objek, atmosfer, dan sensor yang akan dijabarkan
sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Di antaranya adalah pantulan energi dan pancaran panas pada permukaan objek, di mana terdiri atas sistem aktif dan sistem pasif. Sistem aktif di mana wahana penginderaan jauh membawa energi pencahayaan sendiri, sedangkan sistem pasif memanfaatkan pencahayaan alami seperti sinar matahari. Penginderaan jauh yang memanfaatkan pulsa digolongkan sebagai sistem aktif, yang contoh penggunaannya adalah radar. Yang kedua, objek di permukaan bumi yang menjadi objek kajian dapat berupa tanah, air, vegetasi, dan hasil budidaya manusia dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah interaksi atmosfer. Ialah energi elektromagnetik yang melalui atmosfer pada jendela atmosfer berbentuk hamburan, serapan, distorsi, dan pantulan. Yang keempat adalah sensor. Ialah alat perekam radiasi elektromagnetik yang berinteraksi dengan atmosfer dengan bumi. Adapun contohnya kamera, udara, scanner, dan radiometer. Sensor dalam penginderaan jauh berfungsi sebagai penerima informasi dalam berbagai bentuk, di antaranya sinar atau cahaya, gelombang bunyi, dan gelombang elektromagnetik. Sensor fotografik di mana tenaga elektromagnetik diterima, direkam pada emulsi film dan output yang dihasilkan adalah foto udara yang menggunakan wahana seperti pesawat udara dan lainnya. Sensor elektronik berupa alat yang bekerja secara elektrik dan data yang diproses secara digital dengan komputer. Output yang dihasilkan berupa data visual dan data digital atau numerik. Yang kelima adalah wahana, yaitu sarana untuk menyimpan dan membawa sensor seperti satelit, pesawat ulang-alik, pesawat udara, dan lainnya. 4. D. Sistem penginderaan jauh fotografik. Penginderaan jauh sistem fotografik menghasilkan keluaran berbentuk foto udara maupun citra satelit. Hal ini bergantung kepada wahana yang membawa energi. Misalnya foto udara dihasilkan oleh pesawat udara, balon udara, ataupun pesawat udara dan balon udara dan drone, sedangkan citra satelit dihasilkan oleh satelit. Sistem penginderaan jauh fotografik menggunakan sensor berupa kamera dan menggunakan film sebagai detektor melalui proses kimiawi yang bekerja pada spektrum tampak serta menggunakan wahana dirgantara dan wahana antariksa. Pada umumnya, penginderaan jauh sistem fotografik menggunakan tenaga alamiah. Biasanya, objek yang digambarkan oleh foto udara terbatas pada objek yang tampak di permukaan tanah. Untuk objek di bawah tanah di permukaan bumi yang tertutupi oleh vegetasi tidak akan terlihat di foto udara. Ini adalah gambar dari spektrum tampak. Spektrum cahaya elektromagnetik. Spektrum tampak berada di panjang 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Dan frekuensi spektrum cahaya tampak adalah sekitar 430 sampai dengan 770 terahertz. Hasil dari sistem penginderaan jauh fotografik dibedakan menjadi foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatik, dan foto inframerah. Yang pertama adalah foto ultraviolet. Citra foto jenis ini menggunakan gelombang elektromagnetik di dekat panjang gelombang 0,29 nanometer. Spektrum ini peka terhadap objek yang mengandung air karena air banyak menyerap tenaga pancaran dari matahari. Yang kedua adalah foto ortokromatik, adalah citra foto yang dibuat dengan spektrum tampak saluran biru sampai sebagian hijau. Hamburan Rayleigh dan Mie masih mempengaruhi citra ini. Yang ketiga ada citra pankromatik, yaitu citra
foto udara yang dibuat dengan menggunakan seluruh spektrum tampak dari 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Kesan yang ditimbulkan citra ini adalah sesuai dengan penglihatan mata manusia karena digunakan seluruh spektrum tampak. Yang keempat adalah foto inframerah asli. Foto inframerah adalah foto yang menggunakan spektrum inframerah saluran dekat pada jendela atmosfer 0,7 nanometer sampai dengan 0,9 nanometer. Untuk film inframerah dekat dibuat secara khusus. Selanjutnya kita masuk ke drone. Pesawat udara tanpa awak atau dalam bahasa Inggris disebut Unmanned Aerial Vehicle UAV atau lebih dikenal dengan sebutan drone adalah salah satu teknologi yang dimanfaatkan dalam penginderaan jauh sebagai wahana. Tren robotika dan fotografi yang berkembang dan dapat diakses oleh perorangan ataupun organisasi kecil mendorong perkembangan teknologi penginderaan jauh yang lebih efisien dan melahirkan penginderaan jauh dengan wahana drone atau UAV. Drone adalah pesawat udara tanpa awak. Untuk mengendalikannya dapat dikendalikan oleh pilot dengan menggunakan remote control atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Hukum aerodinamika diterapkan dalam cara kerja drone sehingga drone dapat terbang mengangkat dirinya dengan dan atau akibat bantuan baling-baling. Remote control mengendalikan drone secara otomatis yang tersambung dengan transmisi gelombang radio atau Wi-Fi yang terlebih dahulu telah dirancang dengan program komputer sebelum digunakan. Selain itu, drone dapat dikendalikan menggunakan smartphone maupun joystick. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis drone. Drone, bentuk fisik dan cara kerja membedakan jenis-jenis drone yang ada. Drone terbagi menjadi dua macam, yaitu multicopter dan fixed wing. Drone dengan bentuk mirip seperti pesawat terbang biasa dengan ukuran yang lebih kecil, dilengkapi dengan dua sayap di sisi badannya disebut sebagai jenis fixed wing. Sedangkan ragam drone yang memanfaatkan baling-baling untuk terbang disebut sebagai multicopter. Drone dengan multicopter terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu single rotor, di mana bentuknya mirip dengan helikopter dengan baling-baling tunggal, sedangkan multirotor adalah drone dengan jumlah baling-baling jamak yang terdiri setidaknya dari 3 sampai 8 baling-baling. Durasi waktu terbang juga beragam. Drone dengan multicopter dapat terbang selama 40 menit dengan ketinggian vertikal 300 meter dan mengcover area 100 sampai 400 hektar. Sedangkan fixed wing memiliki waktu terbang yang lebih lama, sekitar 1,5 jam, dan oleh karenanya wilayah yang dipetakan juga semakin luas. Adapun kelemahan drone jenis fixed wing tidak dapat diterbangkan secara vertikal. Nah, ini adalah gambar dari drone, di mana yang di sebelah kiri saya adalah multicopter, dan yang di sebelah kanan saya adalah fixed wing, di mana bentuknya mirip seperti pesawat terbang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sistem UAV. Data yang dihasilkan oleh drone dapat memperbarui data secara real time. Maksudnya dapat diperbarui sepanjang waktu selama dia ambil data penerbangan dari drone tersebut. Memiliki biaya operasional yang rendah dengan kemampuan terbang yang fleksibel merupakan keunggulan penginderaan jauh dengan wahana UAV. Autonomous Navigation System adalah sistem navigasi pada UAV karena diterbangkan dengan menggunakan GPS, Global Positioning System, dan pengecekan telemetri, GCS, Ground Control Station untuk memantau dan menavigasi UAV saat digunakan dalam pengambilan data. Data yang diterima kemudian diproses atau diterima di tempat atau di lab. Nantinya, pergerakan UAV akan disimpan di unit aircraft dan GCS mendapatkan data untuk pemrosesan gambar yang telah direkam.
Drone sendiri menggunakan sensor yang dapat berupa kamera saku, camcorder, kamera digital SLR, ataupun sensor penginderaan jauh seperti ultracam. Kamera matrix yang telah dikalibrasi dan memiliki parameter yang diketahui dalam fotogrametri pesawat terbang. Sekian penjelasan materi kali ini oleh saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.